Salam, selamat siang sahabat terkasih. Beberapa hari ini kita mengikuti perjalanan keluarga Ishak yang penuh dengan konflik. Kita melihat Esau menjual hak kesulungannya. Yakub memperoleh berkat melalui tipu daya dan Esau menangis karena kehilangan berkat yang sangat diharapkannya. Hari ini kita akan melanjutkan kisah tersebut dalam Kejadian 28 ayat 1 sampai 9. Mari kita membaca bersama Kejadian 28 ayat 1 sampai 2. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu." Sahabat terkasih, kalimat ini mungkin terdengar biasa. Tetapi jika dibandingkan dengan pasal sebelumnya, kita melihat sesuatu yang berbeda. Di Kejadian 27, Ishak ingin memberkati Esau secara diam-diam. Kini setelah semua peristiwa yang terjadi, Ishak justru memanggil Yakub dan memberkatinya dengan sadar. Ia juga memberi perintah agar Yakub pergi ke padang Aram untuk mencari istri dari keluarga Ribka. Ishak tidak hanya memikirkan kebahagiaan Yakub, tetapi juga masa depan iman keluarganya. Kejadian 28 ayat 3 sampai 4. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Sahabat terkasih, di bagian ini Ishak mengucapkan berkat yang sangat istimewa. Berkat yang dahulu diberikan Allah kepada Abraham, kemudian kepada Ishak, kini diteruskan kepada Yakub. Artinya, Ishak akhirnya menerima bahwa Yakublah yang akan menjadi penerus janji Allah. Menarik sekali. Pada pasal sebelumnya, Ishak tampaknya masih ingin memberkati Esau. Namun sekarang, tanpa paksaan dan tanpa tipu daya, ia sendiri meneguhkan Yakub sebagai penerus perjanjian Allah. Kadang Tuhan memakai peristiwa yang tidak kita pahami untuk membawa kita pada pengertian yang lebih dalam tentang kehendak-Nya. Kejadian 28 ayat 5. Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Sahabat terkasih, Yakub pun berangkat menuju padang Aram. Perjalanan ini bukan perjalanan yang singkat. Ia meninggalkan rumah orang tua dan semua yang dikenalnya. Di balik langkah-langkah Yakub, ada dua kenyataan yang berjalan bersamaan. Ia membawa berkat Tuhan, tetapi ia juga membawa akibat dari kesalahannya. Inilah pelajaran yang penting. Ketika Tuhan mengampuni kita, bukan berarti semua konsekuensi langsung hilang. Namun, di tengah konsekuensi itu, Tuhan tetap berjalan bersama kita. Kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mau dipimpin oleh-Nya. Kejadian 28 ayat 6 sampai 9. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya,
di samping kedua istrinya yang telah ada. Malahat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Sahabat terkasih, sekarang perhatian kita beralih kepada Esau. Esau melihat bahwa Ishak memberkati Yakub dan menyuruhnya mengambil istri dari keluarga mereka sendiri. Ia juga menyadari bahwa ayahnya tidak menyukai perempuan-perempuan Kanaan. Lalu, apa yang dilakukan Esau? Ia pergi mengambil seorang istri dari keluarga Ismail. Sekilas tindakan Esau tampak baik. Ia ingin menyenangkan hati ayahnya. Namun persoalannya bukan hanya soal memilih istri. Masalah yang lebih dalam adalah hati yang belum sungguh-sungguh berubah. Esau berusaha memperbaiki keadaan setelah semuanya terlambat. Sahabat terkasih, melalui bagian firman Tuhan hari ini, kita belajar beberapa hal. Pertama, Tuhan setia meneruskan janjinya dari generasi ke generasi. Kedua, memilih pasangan hidup adalah keputusan rohani yang sangat penting. Ketiga, pengampunan Tuhan tidak selalu menghapus konsekuensi. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia memegang janji-Mu dari generasi ke generasi. Ajarlah kami untuk hidup dalam ketaatan, membuat keputusan yang bijaksana, dan mengutamakan kehendak-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Bentuklah hati kami agar tidak hanya berubah di luar, tetapi sungguh-sungguh diperbaharui oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya pembacaan firman Tuhan hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.